bersama menuju pada ketakwaan. Amin, insyaallah. Salawat dan salam selalu tercurah pada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, juga para sahabat dan para umatnya yang selalu berusaha untuk istiqomah di jalan Allah. Yang dimuliakan Allah, Ustadz Sofyan Hadi Musa, SPDI MAG, Ketua Lembaga Kajian Keagamaan Universitas Pamulang, juga yang dimuliakan Allah, Ustadz Kamil Falahi, yang hari ini sudah berkenan hadir dan sudah ada di tengah-tengah kita semua. Semoga Allah sejahterakan keluarga dan anak cucu keturunannya, insya Allah. Rekan-rekan dosen, teman-teman sejawat seperjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bergerak untuk membimbing, membina mahasiswa-mahasiswa hebat yang ada di Universitas Pamulang. Juga yang saya cintai dan yang saya banggakan, anak-anak saya mahasiswa Universitas Pamulang, kecintaan kami. Insya Allah, Allah senantiasa menjaga kita semua. Ada juga selamat malam, sudah hadir bersama kita sahabat terbaik kita, Ibu Cornelia Dumanik yang hari ini berkesempatan hadir. Apa kabar Bu Nia? Semoga Allah senantiasa menguatkan ikatan kita kali ini bersama-sama untuk membimbing mahasiswa-mahasiswa hebat. Rekan-rekan sekalian, juga Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah pendidikan agama. Hari ini kita akan bersama-sama mengikuti kuliah umum pendidikan agama secara umum yang akan disampaikan oleh pembicara 1, Ustadz Kamil Falahi, STHI, SSMPD, dan pembicara 2, yaitu Ustadz Sofyan Hadi Musa, SPDI MAG. Namun sebelumnya, mari kita buka dulu dengan sama-sama mengucapkan satu kata, yang dengan kata ini Allah jadikan isi langit dan bumi, yaitu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, mari sama-sama kita dengarkan bersama tasmi yang akan dibawakan oleh Ananda Sobibu, mahasiswa hebat Universitas Pamulang. Silakan Sobibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil-muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidhunubihim wa man ولم يصروا على أولئك جزاؤهم جنات من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين
Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sudah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Quran Surat Al-Imran ayat 107. Selanjutnya, mari kita dengarkan sholawat yang akan dibawakan oleh Ananda Nurul dan yang kedua oleh Ananda Lala. Ada keduanya, kami silakan. Jadi sebenarnya itu tinggal berapa sih, Pak? Hah? Kok nggak ada maksudnya? Baik, Bunda. Hah? Kok ada dua versi? Ada nggak perlu ngambil nih? Tidak selesai, Be. Selesai. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Baru. Ringan kedengeran? Silakan Nurul. Ya, baik Bunda. Terima kasih. Yang lain, bentar. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Tayyib. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa ilhadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Ilahilali min ummah minal aqwa diwan nikmah diwan nikmah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamu ala yasin Habibillah. Baik, kita dengarkan azan dulu ya. Kita break beberapa saat untuk dengarkan azan. Mimora lagi
lagi siaran langsung. Udah. Belum tutup. Bukan nih. Ini mah. Enggak jadi. Hah? Ya. Ini mah. Oh iya ya. Langsung gue nam. Ya. Langsung. Robot. Enggak belum. Azannya udah selesai. Belum selesai, Pak. Di sini dari tadi, Pak. Baik, Alhamdulillah Alamin. Baru saja kita sama-sama dengarkan azan Isya. Semoga Allah sempatkan kita, mudahkan melancarkan acara ini hingga selesai. Rekan-rekan mahasiswa, saya minta kesediaan Anda sekali lagi sebagai seorang mahasiswa hebat untuk audionya di-mute. Ya, baik. Terima kasih Ananda Nurul, tadi salawatannya luar biasa. Kita akan dengarkan salawatannya Ananda Lala, tapi nanti setelah beberapa paparan yang akan kita ikuti bersama-sama, yaitu paparan singkat tentang informasi kampus Unpam mengaji yang akan disampaikan oleh Ustadz Muflisin SKOMI MPD kepada Ustadz Muflisin. Kami persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam
والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنام وعلى آله وأصحابه ينابيع العلوم والحكم وبعد. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Sadaqallahul Azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Lembaga Kajian Keagamaan Ustaz Haji Sofyan Hadi Musa. Alhamdulillah beliau sudah bersama-sama dengan kita. Yang juga sama-sama kita hormati Ustaz Kamil Falahi, STHI, SS, MPD, pembicara kita. Dan juga rekan-rekan dari dosen agama yang saya kira banyak juga yang sudah bergabung dengan kita, yang bersama-sama kita, dan rekan-rekan mahasiswa Universitas Pamulang yang kami banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan kajian hukum pendidikan agama, karena di semester ini cuman tidak kurang dari 3 kali tatap muka ya. Setelah itu kemudian kita belajar dari rumah. Maka nyaris setelah itu kita tidak pernah bertatap muka lagi dengan teman-teman mahasiswa. Oleh karenanya mudah-mudahan acara pada malam hari ini sebagai juga temu kangen kita, mungkin teman-teman baru 3 kali lah ya ketemu dengan dosen-dosennya. Setelah itu belajar dari rumah. Selanjutnya terkait dengan kegiatan kampus Unpam mengaji, ini saya kira sudah familiar bagi teman-teman yang ada mata kuliah agama, karena sudah pasti disampaikan oleh dosen-dosen agamanya terkait dengan kegiatan kampus Unpam mengaji. Ini saya kira memang dilatar belakangi karena kita bisa jumpai ternyata masih banyak dari mahasiswa ini yang buta aksara Al-Quran, mahasiswa muslim. Mahasiswa muslim yang kemudian kita dapati memang kurang cakap di dalam membaca Al-Quran. Maka dari Lembaga Kajian Keagamaan merespon dengan cepat adanya gejala seperti ini, karena menjadi tolak belakang ketika seorang muslim kemudian dia tidak bisa secara baik berinteraksi dengan kitab sucinya, Al-Quran. Oleh karenanya kemudian kegiatan kampus Unpam mengaji ini diinisiasi oleh dosen-dosen agama yang ada di Universitas Pamulang, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang dikemas dengan suasana yang menyenangkan, waktu yang fleksibel, yang bisa disesuaikan dengan waktu longgar teman-teman mahasiswa, dengan lingkungan yang kondusif, bisa di masjid, bisa di musola, bisa di kelas dan lain sebagainya. Dengan program-program tentu kajian yang menjadi sasaran daripada kampus Unpam mengaji ini adalah terkait dengan tajwid atau tahsin, tajwid dan makharijul huruf. Ini kita pastikan teman-teman semuanya, utamanya yang muslim, terutama yang muslim, ini kita berharap mudah-mudahan selepas dari Unpam ini bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Maka kita tawarkan pertama adalah program tahsin, yaitu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tajwid, sesuai dengan tajwidnya, sesuai dengan makharijul hurufnya. Karena ini adalah
kewajiban secara personal bagi setiap muslim membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid. Sebagaimana maklum kita ketahui bersama apa yang disampaikan oleh Imam Al-Jazari, wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimun wa man lam yujawwidil Qur'ana athimu li'annahu bihi lahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Jadi membaca Al-Quran, belajar dengan tajwid itu adalah lazimun, wajib. Wa man lam yujawwidil Qur'ana, dan barang siapa yang tidak mentajwidi Al-Quran, tidak membaca Al-Quran dengan sesuai dengan tajwid, fa huwa athimun, maka dia berdosa. Maka ada orang itu baca Al-Quran, tetapi Al-Quran yang sedianya adalah syafi'an ashabi atau al-muta'abbad bitilawati, bernilai ibadah ketika dibacanya. Ada juga rubatadinil Qur'an wal Qur'an wil'anu. Ada juga orang baca Al-Quran tetapi Al-Quran yang sedianya itu memberikan syafaat malah melaknatinya. Di antaranya adalah mereka-mereka yang abai terhadap ilmu-ilmu tajwid. Jadi membaca tidak haqqo tilawati, tidak sebenar-benarnya bacaan. Oleh karenanya melalui kegiatan kampus Unpam Mengaji ini kita berharap mudah-mudahan kita sama-sama bisa memperbaiki bacaan kita. Karena di dalam kegiatan kampus Unpam Mengaji ini kita berusaha kemudian bisa ada talaki, ada musyafahah dengan guru-guru Al-Quran yang memang sudah layak untuk bisa membacakan Al-Quran. Di antara selain daripada tahsin, kita juga sudah ada juga kajian-kajian keagamaan yang mungkin teman-teman sempat ikuti, yaitu ketika awal-awal Ramadan bahkan sampai menjelang nuzulul Quran, itu kita semuanya dari dosen-dosen agama rata-rata semuanya sudah membuka lapaknya, membuka kajian-kajiannya. Oleh karenanya, karena ini adalah kesempatan yang langka, yang tidak semua kampus, apalagi kampus umum itu membuka kesempatan kajian-kajian, maka senyampang masih ada waktu, senyampang masih ada kesempatan, mari semuanya kita jadikan ini adalah kebutuhan kita butuh untuk ngaji. Maka ketika jangan lagi bertanya, Pak ini di absen apa enggak? Pak ini nilainya apa enggak? Udah, ini kebutuhan kita, maka kita harus hadir, kita butuh untuk bisa mengaji Al-Quran, kita butuh untuk faham Al-Quran, dan untuk kajian-kajian yang lainnya. Mungkin itu saja sekilas terkait dengan kegiatan kampus Unpam Mengaji. Kami berharap mudah-mudahan teman-teman semuanya, khususnya yang muslim, untuk bisa kemudian bergabung dengan kampus Unpam Mengaji. Waktunya fleksibel, suasananya juga menyenangkan, lingkungannya sangat kondusif, waktunya terserah, bisa milih jadwalnya, disesuaikan dengan jadwal teman-teman semuanya. Karena kalau kemudian nanti sudah di rumah, sudah keluarga, dan lain sebagainya, mungkin tidak banyak lagi waktu yang kita miliki untuk bisa ngaji. Mungkin ini yang saya bisa sampaikan mewakili dari teman-teman kampus Unpam Mengaji. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Bunda Endah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Mukhlisin untuk penjelasannya. Semoga anak-anak mahasiswa hebat Universitas Pamulang lebih semangat lagi, termotivasi untuk selalu menjaga bacaan Al-Qurannya, insya Allah. Selanjutnya, Bapak Ibu, rekan-rekan dosen, juga rekan-rekan mahasiswa hebat Universitas Pamulang, kita akan dengarkan kajian dari pembicara pertama. Ya, alhamdulillah sudah ada 2 pembicara yang hadir. Beliau adalah Ustadz Kamil Falahi, STHI, SSMPD, dan Ustadz Sofyan Hadi Musa, SPDI MA. Keduanya sudah hadir, tapi kita akan dengarkan yang pertama dulu dari Ustadz Kamil Falahi. Kepada Ustadz Kamil Falahi kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bunda Endah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman yang muslim barangkali ada yang hadir. Selamat malam buat rekan-rekan dari Universitas Pamulang, sahabat-sahabat dosen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah wa ala kulli ni'matillahi ta'ala wa 'udhamu ni'matillahi ta'ala ay ni'matul iman wal islam. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Teriring puji syukur kita dari lubuk hati yang terdalam. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kehidupan ini yang luar biasa. Ini adalah berkah dari Allah, dari Tuhan yang Maha Esa. Liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Supaya kita ini berlomba untuk siapakah di antara kita yang terbaik dalam mengisi kehidupan ini. Masya Allah. Salawat teriring salam terimpah curah kepada Nabi kita yang Habibana wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. MC kita yang dimuliakan Bunda Endah, terima kasih atas waktunya. Juga yang saya hormati sahabat saya, guru saya, Bapak Kiai Haji Sofyan Hadi Musa sebagai Ketua LKK. Mudah-mudahan Allah bi'udhuri hayati menjaga beliau dan keluarga. Sahabat-sahabat kami, dosen pendidikan agama, baik yang muslim ataupun yang non-muslim, yang setia membimbing mahasiswanya berjuang untuk membangun karakter bangsa dari kampus. Yang insya Allah ilmunya makin luas, hidupnya makin bermanfaat, dan juga kualitas kehidupannya juga Allah muliakan dan Allah tingkatkan derajatnya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Amin. Sahabat mahasiswa Amin. yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tema kali ini yaitu merajut silaturahmi di tengah pandemi kalau nggak salah gitu ya. Betul ya Bu Nena ya? Spirit silaturahim di tengah pandemi COVID-19. Hampir sama, Tat. Hampir sama ya. Jadi spirit ya. Spirit itu kalau dalam bahasa Inggris itu spirit itu ruh. Spirit itu ruh. Jadi ruhnya silaturahmi itu seperti apa? Karena silaturahmi secara zahir, secara physically ya, itu kita tidak bisa bertemu. Nah, akan tetapi silaturahmi itu harus terus berjalan dengan perkembangan teknologi atau cultural movement yang saat ini begitu hebatnya kita bisa bertemu lewat Zoom salah satunya. Ya, minimal kita ini udah 3 bulan lah tidak ketemu ya. Nah, sahabat yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, siapakah di antara kita yang harus paling utama kita jalin interpersonal yang baik, atau hubungan yang baik? Jadi yang pertama adalah keluarga terdekat. Keluarga terdekat itu mereka adalah berada di comfort zone atau di zona nyaman sehingga kita bisa berlaku apa adanya tanpa ada kamuflase. Dan itu berat. Sekarang siapa orang yang baik ke keluarganya terus ada yang tepuk tangan? Nggak ada. Ya, justru kita ditunjukkan karakter pribadi kita yang sesungguhnya adalah di zona nyaman kita ini. Mana zona nyaman itu? Ya di keluarga kita. Kalau kita punya orang tua berarti ayah bunda kita. Kita punya pasangan berarti pasangan kita. Punya anak-anak. Terkadang kita berpikir bahwa silaturahmi itu menjalin hubungan itu keluar. Ya, ke outsider. Tapi insider kita di dalam itu kurang begitu open gitu kalau bahasanya. Kurang begitu apa? Kurang begitu dijaga, ditreatment dengan baik. Sehingga banyak sekali di antara tokoh-tokoh yang berhasil
di luar, tetapi rumah tangga di dalam pengurusan anaknya itu acak-acakan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ku Afwan Ustadz. Ya, suaranya tidak terdengar Ustadz Kamil. Suaranya di mute. Ustadz Kamil, suaranya tidak terdengar. Ya. Baik. Halo. Terima kasih. Ini baru terdengar, Bu Endah? Enggak, baru saja. Yang tadi sudah terdengar. Ini dari tadi. Oh gitu. Udah sampai mana kita? Keluarga yang meninggalkan. Baik. Nah, banyak sekali para tokoh-tokoh dari tokoh dunia ataupun tokoh nasional dan orang-orang yang famous ya, yang public figure. Mereka yang berhasil di dalam karirnya, tetapi untuk lingkup keluarga sendiri tidak berhasil. Kenapa? Karena prioritinya atau prioritas utama mereka adalah untuk bagaimana membangun image, membangun sebuah profil yang baik itu di luar gitu ya. Nah, seharusnya kalau kita merajut kepada ayat Al-Qur'an, "Ku anfusakum wa ahlikum nar." Bahwasanya jagalah dirimu dan keluargamu. Okay. The first priority adalah it's yourself, diri kita. Kalau diri kita sudah bisa kita kendalikan, maka selesailah sudah. Kita bisa membagi energi yang besar itu untuk keluarga kita, untuk anak istri kita, untuk ayah, bunda, bahkan tetangga kita dan seluruhnya. Kenapa demikian? Karena bagaimana seseorang yang tidak bahagia mau berbagi bahagia dengan orang lain, itu absurd banget. Nggak masuk di akal. Kalau orang ingin berbagi bahagia, maka dirinya harus berbahagia dulu. How come someone can give anybody else happiness without he or she is happy? Bagaimana seseorang bisa senang dirinya, bisa berbagi kebahagiaan kalau dirinya nggak bahagia? Nah, sama dengan seperti ini. Bagaimana seseorang bisa memberikan pencerahan kepada orang lain kalau dirinya itu ruwet, mumet pikirannya, terlalu banyak masalah yang belum dia selesaikan. Nah, cara untuk membangun itu adalah berdamailah dengan diri kita sendiri. Nah, cara lagi, bagaimana kita untuk membangun energi itu? Di dalam agama Islam, kita dianjurkan untuk apa? Untuk zikir kepada Allah, untuk melaksanakan ritual, untuk dekat dengan Allah, sehingga ketika Allah memberikan energi yang baik untuk kita semuanya, maka energi itu kita bisa bagi. Ku anfusakum baru wa ahlikum. Nah, baru ya wa ahlikum, keluargamu. Nah, adapun kita ketika sudah keluarga itu kita selesai, kita bisa mendidik anak menjadi figur teladan bagi anak-anak kita. Sehingga tidak ada lagi fenomena anak itu menjadi yatim sebelum waktunya. Banyak anak-anak yang merana kesepian di dalam sebuah keramaian. Karena apa? Anak banyak menjadi yatim sebelum waktunya. Ini menyedihkan sekali, sahabat sekalian. Nah, setelah selesai di keluarga baru kita bagaimana untuk bisa berbagi dengan orang lain. Jangan dibalik. Jangan keluar dulu. Baru anak kemudian. Atau reputasi dulu dibangun. Tetapi keluarga kita nggak bisa. Akhirnya berantakan lah semuanya. Ini khawatir. Nah, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, para mahasiswa hebat yang setia mengikuti Zoom ini, Rasulullah SAW di dalam interaksi sosial, beliau setidaknya saya mengutip dalam sebuah hadis Muslim, itu ada 4 cara bagaimana Rasulullah mengajarkan kita untuk berinteraksi sosial. Yang pertama, man yassara musliman yassarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan kemudahan terhadap urusan orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada orang tersebut, kemudahan di dunia dan di akhirat.
Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, bagaimana kita? Sesuatu yang mudah jangan dipersulit untuk orang lain. Jika orang lain sedang menghadapi sebuah permasalahan, maka bantu sama kita. Dan Allah berjanji, Allah pun akan membantu. Ini cara terbaik bagaimana kita untuk menjalin silaturahim. Jangan sampai ada istilah, kalau yang sulit, kenapa dipermudah? Kalau yang mudah, kenapa harus dipermudah banget gitu ya. Itu untuk biasanya dalam apa namanya kalau ada prosedur ataupun protokoler itu biasanya suka sulit. Kalau ada masalah sulit, permudah sama kita. Bisa nggak kita mempermudah tapi tidak menyepelekan intinya. Mungkin saat ini kan kita belajar dari rumah kan, e-learning. Tentu namanya e-learning itu problem-problem pun kita sesuaikan. Tetapi mahasiswa jangan menggampangkan. Walaupun kondisi seperti ini tetap harus struggle. Harus terus semangat. Karena apa? Kesemangatan kita adalah emanasi dari atau pancaran daripada iman kita semuanya. Orang yang beriman itu akan semangat hidupnya. Kenapa? Karena hadapan hidupnya, kalau dia gagal di dunia, dia akan berhasil di akhirat. Itu orang yang beriman, percaya kepada Allah. Yang kedua, man farija an muslimin kurbatan, farajallahu lahu min kurobi yaumil qiyamah. Barang siapa orang yang bisa mengurai problematika yang terjadi kepada orang lain, beban hidup orang lain, maka Allah akan memberikan solusi atas hiruk pikuknya di alam akhirat nanti. Seperti apakah hiruk pikuk di akhirat? Tentu orang yang beriman akan percaya sekali bahwa di akhirat itu begitu dahsyatnya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Allah. Alhamdulillah. Di akhirat itu kelak yauma yafirrul mar'u min akhihi. Di saat orang lari dari saudaranya. Ketika seseorang berlari dari saudaranya karena tidak sanggup untuk apa? Untuk dimintai pertanggungjawaban. Kalau ada saudaranya yang bersalah, dia jadiin saksi nggak mau. Persis kalau kita di kehidupan kita sekarang. Kalau ada yang terdakwa, pura-pura nggak kenal. Nah itu adalah kehidupan akhirat yang begitu dahsyat ngeri. Nah orang yang bisa memberikan solusi di dunia, maka akan dimudahkan. Yang kedua, wa ummi wa abi. Bahkan anak umi, ibu, ya, wabi sama bapaknya itu pura-pura nggak kenal dengan anaknya. Wasahibatihi wabani. Sahabat tidak kenal dengan sesamanya. Likulli imrin minhum yaumidin sya'nu yughni. Semua orang sibuk dengan aktivitasnya mempertanggungjawabkan dirinya masing-masing. Oh, ngeri banget kalau kayak gitu. Maka disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulullah, kalau kamu dalam interaksi sosial ingin mendapatkan poin terbaik dan menjalin hubungan yang erat, maka berikan solusi atas masalah yang sedang dihadapi oleh orang lain. Jadi hadirnya kita itu sebagai apa? Sebagai solusi. Persis hadirnya agama itu harus menjadi solusi bagi kita semuanya. Jadi orang beragama itu harus jadi solusi, bukan orang beragama kok jadi apa namanya ruwet gitu. Orang beragama itu harus jadi solusi. Nah, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para muallimin, para asatid. Yang ketiga, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan tips, ya lebih jelasnya tips ya. Ya, here are many tips how to be a good relationship with other, kayak gitu. Yang ketiga adalah man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seseorang, di dalam berinteraksi sosial kita bisa menutupi aib orang lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutupi aibnya. Nah, ini penting sekali.
Jangan sampai kita menjadi orang yang senang mengumbar kesalahan orang lain. Kacau. Kalau kita mengumbar kesalahan orang lain, sama aja kita siap untuk dibuka. Dengerin dong, Betul nggak? Nah, jadi kalau ada orang lain punya salah, yuk kita bantu. Jangan sampai begini. Orang yang sedang bersalah itu ibarat orang di ujung jurang. Kalau orang di ujung jurang, kita jorogin atau kita bantu? Nah, begitu. Jadi orang yang di ujung jurang, itu jangan sampai kita jorogin. Kita bantu. Kita tutupi aibnya. Jangan sampai kita menikmati apa istilahnya kesalahan-kesalahan dari orang lain. Dan yang terakhir, ini yang keempat yang Rasulullah berikan kepada kita. Yaitu, wallahu fi 'ainil 'abd ma damal 'abdu fi 'aini akhihi. Wallahu fi 'aunil 'abdi ya. Allah Subhanahu wa taala ada ketika orang itu bisa membantu orang lain. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma damal 'abdu fi 'auni akhihi. Ini ketika orang membantu orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu orang tersebut. Yang bisa membantu memberikan solusi kepada saudaranya. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma damal 'abdu fi 'auni akhihi. Ini hadis yang panjang ya, yang saya potong. Sebetulnya hadis cakep banget ini. Subhanallah. Kalau dalam kajian hadis ini hebat banget, termasuk salah satunya adalah hadis tentang thalabul ilmi. Jadi 4 hal yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada kita semuanya untuk supaya jalan kita ini dalam berinteraksi sosial itu mulus, ya. Ya kalau ada kerikil-kerikil dikit itu hal yang wajar. Tetapi ingat bahwa kata Fudail bin Iyad itu seperti ini. Beliau berkata, kalau orang ingin mencari teman yang tidak pernah punya salah, dia selamanya tidak akan punya teman. Karena manusia itu apa? Mahalul hatawan isyan. Jadi saya simpulkan, yang pertama adalah barang siapa yang bisa memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan permudah urusannya. Yang kedua, barang siapa orang yang hadir menjadi solusi atas permasalahan orang lain, maka Allah akan berikan solusi kesulitan atau kesibukan kehidupan di akhirat kelak, hisabannya, mizannya dan sebagainya. Mungkin dia akan masuk surga di ghairi hisab, tanpa hisab. Dan yang ketiga adalah orang yang bisa menutupi aib orang lain, maka Allah akan tutupi aibnya nanti di akhirat, tidak akan dibongkar. Yang keempat, barang siapa yang bisa membantu saudaranya, maka Allah pun siap untuk membantu diri. Insyaallah. Udah enak? Baik, luar biasa. Kali itu saja yang bisa saya sampaikan karena tadi saya sudah di warning. Ya, sahabat sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Ya, insya Allah kalau ada sesi tanya jawab, saya akan tunggu. Insyaallah. Silakan. Luar biasa. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Waalaikumsalam. Interaksi sosial ala Rasul. Berikan kemudahan. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga orang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang ketiga, menutupi aib orang lain, dan yang keempat, menjadi orang yang suka membantu orang lain. Setuju. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jadi, jika tidak mampu membuat orang lain bahagia, maka jangan membuat orang lain menjadi sedih. That's right. Kayaknya kita perlu rehat lagi ya. Kita akan dengarkan salawat dari sahabat surga kita, yaitu Ananda Lala, dengan salawat nariyahnya. Yuk kita saksikan. Tafadhol, Lala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita dengarkan ya bersama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuni sunatan kamilatan wa salim salaman
Boleh bernyanyi bersama. Silakan teman-teman mahasiswa hebat. Semuanya kita selawatan bareng-bareng ya. Muhammadin Fariju bihil qurabu Terima Terima kasih. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk mengefisiensi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sudah mendengar salam Anda. Baik. Kita akan lanjutkan sesi ini dengan mendengarkan paparan dari Ustadz Subhan Fadli yang akan menjelaskan tentang paparan singkat tentang unit pengumpulan zakat dan gerakan 1000 senyum untuk sahabat. Mohon izin Ustadz Sofyan untuk kembali menunggu. Semoga berkenan. Kami panggilkan dulu Ustadz Subhan. Apakah sudah hadir? Allah. Alhamdulillah. Tafadhol Ustadz Subhan Fadli. Kita dengarkan sama-sama ya, mahasiswa hebat. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli sidqi wal wafa. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tuqridullaha qardan hasanan fayudha'if lahu ajran karim. Yang kami hormatin Ketua LKK Bapak Haji Sofyan Hadi Musa, yang kami hormatin rekan-rekan dosen, Ketua LPM Bapak Imam Syafi'i, dan seluruh mahasiswa
Unpam yang semoga Allah rahmatin, semoga Allah limpahkan kecerdasan akalnya, kemuliaan akhlaknya menjadi bagian orang-orang yang dicintai oleh Allah dan dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Kami dari koordinator bagian unit pengumpul zakat dan kemasjidan menyampaikan beribu-ribu terima kasih atas partisipasi seluruh dosen dan mahasiswa yang telah mengumpulkan, berdonasi di UPZ. Program UPZ diantaranya adalah untuk membangun mahasiswa cerdas. Yang kedua, untuk membangun atau memupuk menjadi mahasiswa-mahasiswa yang penuh dengan ketakwaan. Yang ketiga, program UPZ diantaranya adalah untuk Unpam peduli. Yang terakhir adalah untuk kesejahteraan kita bersama. Bahwa saya menjadi koordinator sangat berharap kepada partisipasi dosen dan seluruh mahasiswa untuk berdonasi, berinfak 1000 senyum untuk sahabatku, untuk mensukseskan kegiatan-kegiatan yang ada di lembaga kajian keagamaan, di antaranya kampus Unpam mengaji, masjid, dan mensiarkan Islam di kampus Universitas Pamulang. Sekali lagi, kami mohon bantuan kepada seluruh dosen dan mahasiswa untuk terus berderma. Ketika kita berderma, ketika kita tadi disampaikan oleh Ustadz Kamil adalah dalam rangka membantu kesusahan, membantu atau meringankan saudara-saudara kita yang ingin belajar. Dan alhamdulillah di semester ini ada 48 mahasiswa yang mendapatkan bantuan walaupun belum sepenuhnya diberikan. Semoga upaya Bapak, Ibu dosen dan seluruh mahasiswa menjadi amal baik. Semoga ini menjadi jalan keberkahan untuk kita semua. Itu saja yang Amin, kita ya Allah, ya Rabbal Alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua bisa melakukan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. apa yang disampaikan oleh Ustadz Subhan tadi. Ya, semoga berkah untuk kehidupan kita semua. Baik, ini yang sudah kita nanti-nanti, yaitu kajian kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Sofyan Hadi Musa, SPDI MAG. Kepada Pak Sofyan, kami persilahkan. Terima kasih, Bunda Endah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Bapak Ibu dosen yang sama-sama kita muliakan, teman-teman mahasiswa yang kita banggakan, mudah-mudahan semuanya dalam berkah rahmah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah. Alhamdulillah, Allah Ta'ala anugerahkan kesempatan untuk kita semuanya bersilaturahim melalui media yang sesungguhnya ini lebih memudahkan. Kalau pertemuan ini
harus datang ke kampus, maka butuh waktu yang relatif lebih lama, kemudian mungkin juga biayanya juga lebih mahal. Tetapi Allah kasih ya kepada kita kasih sayangnya, dihadirkan satu makhluk kecil yang tidak terlihat oleh mata, yang sesungguhnya kalau bisa kita memetik hasilnya itu luar biasa. Mungkin lama-lama kita lebih suka banyak di rumah gitu ya. Ini Ustaz Kamil sepertinya terlihat lebih berisi. Jadi seandainya dibolehkan mungkin ya kuliahnya dibagi antara di rumah dan juga di kampus, tapi yang penting ilmunya manfaat. Ya. Apapun sebagai orang yang beriman, ya satu, jangan suudzon kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan suudzon. Selalu kita berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Ta'ala bahwa Allah itu Maha Baik. Ini yang pertama. Kalau tadi mau itu hasanah ya, nasihat-nasihat yang sangat bermanfaat dari Ustaz Kamil, maka insya Allah saya tidak lama. Ini jam berapa sekarang? 7.47. Jadi yang pertama, husnudzon kepada Allah Ta'ala. Berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Sebaliknya, jangan pernah suudzon. Ya, kenapa? Karena kalau suudzon cenderungnya jangankan kebahagiaan, hidup diminta santai saja nggak bisa kalau banyak suudzon. Ya. Sementara kalau kebahagiaan tadi disinggung oleh Ustaz Kamil, kebahagiaan itu sebenarnya sederhana. Kebahagiaan itu akan hadir manakala kita tenang. Ketenangan itu akan hadir kepada kita. Yang pertama sekali Allah singgung adalah qalbunnya, hatinya. Ya. Tenang. Dengan apa? Ya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah maka hati menjadi tenang. Hati itu apa? Apa yang dimaksud dengan hati? Qalbun. Apa yang dimaksud dengan fuad? Apa yang dimaksud dengan sudur? Nah, ini sudah diterangkan di kelas ya, di mata kuliah pendidikan agama. Mudah-mudahan nggak pada bolong mengikuti ya. Jadi paham itu apa arti qalbun, apa arti fuadun, apa arti sudur. Ya, ini mudah-mudahan paham. Kalau belum paham nanti tanya ke dosen masing-masing di kelasnya. Dosen agama. Nah, ini akan didapat ketenangan hati manakala kita banyak berzikir. Zikir yang paling besar itu apa? Salat. Zikir yang paling besar itu salat. Karena salat ini rangkaian ibadah dari mulai ibadah hati, ibadah ucapan, ibadah gerakan. Ini salat. Ya. Wala dzikrullahi akbar. Perhatikan dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Aqimis shalah. Ya, wa aqimis salah. Wa aqimis salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar. Perhatikan, wa la dzikrullahi akbar. Yang salat ini disebutnya dengan zikir yang akbar. Karena itulah yang pertama, jangan tinggalkan sholat yang 5 waktu. Jangan tinggalkan sholat yang 5 waktu. Kalau kesiangan gimana subuhnya? Tetap sholat. Sholatnya subuh kesiangan di waktu duha. Iya maklum lah ya. Tapi jangan ditinggal. Harus tetap subuh. Kalau bisa subuhnya jangan kesiangan. Sesuai dengan waktunya. Ya, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguh sholat itu sudah ditentukan waktunya. Baik, kembali. Nah, kalau hati sudah tenang, kalau jiwa sudah tenang, kalau diri sudah tenang, insya Allah kebahagiaan datang. Kebahagiaan datang. Kalau tadi hubungan dengan Allah, perbagus husnudzon kepada Allah. Selanjutnya, ya tentu karena kita hidup di dunia ini bukan hanya berinteraksi dengan Allah. Jadi spiritualitas itu dibangun bukan hanya satu arah, tetapi harus ada vertikal ke atas, harus ada horizontal. Jadi hablum minallah, hubungan baik dengan Allah. Selama Ramadan kita kemarin luar biasa spiritualitas kita ini, ya kan? Sampai-sampai kita jujur banget pokoknya dah.
Padahal nggak ada yang lihat, nggak ada yang lihat, ya kita sendiri nggak berani kita minum atau makan di siang hari, tetap aja. Kecuali yang mahasiswi sama ibu-ibu ini, saya nggak yakin kalau puasanya itu penuh 1 bulan itu. Rata-rata nggak penuh itu, makanya nanti harus secepatnya diganti itu. Ampun. Kalau yang mahasiswa cowok, ya ini rata-rata full itu 1 bulan penuh, ya. Ya, ada yang bocor nggak? Ya paling ada ya 1-2. Nggak ada, Pak. Alhamdulillah nggak ada itu. Kalaupun ada 1-2 pokoknya, 1-2 dan teman-temannya. Itu yang lalu. Makanya nanti dikodok kalau yang bocor. Baik, kembali. Jadi hubungan dengan Allah di bulan Ramadan luar biasa kita. Betul-betul lillahi ta'ala. Karena itulah ada ungkapan yang bagus di Indonesia ini. Begitu Ramadan selesai, datanglah Idul Fitri, ya, maka ungkapannya itu luar biasa. Taqabbalallahu minna wa minkum, ya, minal aidin wal faizin. Kemudian disambung dengan mohon maaf lahir batin. Ungkapan itu kalau cari di Arab enggak ada itu. Ya, itu Indonesia punya. Ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Sepintas itu salah, tetapi sebenarnya tidak salah-salah amat kalau paham asal muasal itu kalimat keluar. Ya, jadi dulu orang Indonesia ulamanya itu luar biasa. Maka diselenggarakan halal bihalal dan seterusnya itu luar biasa. Ya. Ya. Oke, sedikit lagi. Jadi dalam rangka menjaga hubungan baik dengan Allah, ya, dan itu sudah dilakukan selama Ramadan, habis dosa, habis putih, bahkan bukan cuma dimaafkan oleh Allah, bukan cuma diampuni dosanya oleh Al-Ghafur, tetapi juga dimaafkan segala kesalahannya oleh Al-Afu, sebagaimana doa kita, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Dosa kemudian Allah ampuni, kesalahan segala macam dimaafkan sehingga kembali fitri, ya, kembali kepada fitrah kita, ya, kepada fitrah kita sebagaimana bayi lahir tanpa dosa, putih, nggak ada dosa sama sekali. Itu hubungan dengan Allah. Karena itulah disambung dengan mohon maaf lahir batin kepada sesama manusia. Karena kalau dosa sesama manusia, hakul adami, maka wajib meminta maafnya juga kepada manusia. Nggak bisa semuanya kita punya hutang ke orang, kita pernah punya salah ke orang, ya tiba-tiba langsung kita mintanya kepada ya Allah, saya yakin Engkau maha baik, hutang saya kayaknya dimaafkan, dilunasi sama orang itu deh, kayaknya nggak usah balikin. Gitu. Saya punya salah sama si A, tapi saya yakin si A orang baik, saya nggak usah minta maaf. Allah memaafkan kayaknya gitu, nggak bisa, harus minta maaf. Tetapi, nah kita kembali ke kita sekarang. Kita ini kan orang beriman yang bercita-cita menjadi orang yang bertakwa. Nah, salah satu ciri orang yang bertakwa adalah memaafkan. Wal'afina 'anin nas. Tadi dibaca oleh Qari, subhanallah. Sobibul dari suaranya luar biasa. Wal'afina 'anin nas. Ciri orang yang bertakwa adalah memaafkan orang lain. Memaafkan orang lain. Oleh karenanya, ya dalam rangka menyambung silaturahim, spirit ya silaturahim di masa pandemi ini harus tetap dijaga karena keterbatasan ya akses, maka kita harus mulai saat ini bahkan dari kemarin-kemarin ya maafkanlah segala kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuat oleh teman-teman kita. Semuanya ya, semuanya kita maafkan, baik lahir maupun batin, yang disengaja atau tidak sengaja, pokoknya dimaafkan. Ya, sangat wajar manusiawi kalau kita pernah marah. Dan dalam agama itu sebenarnya berantem itu agak-agak dibolehkan itu sebenarnya. Tapi batasnya ada maksimal 3 hari. Ya, maksimal 3 hari. Makanya kalau berantem, ya berantem tapi bukan berarti kemudian secara fisik ya. Ya artinya marah-marahan kalau pas kayak di kampus lagi presentasi kan kadang-kadang suka ada temen yang ini terus akhirnya semangat gitu. Wow, rame di kelas. Silakan nggak apa-apa. Tapi batasnya 3 hari. Kalau sudah 3 hari, sebelum 3 hari, kita damai. Jangan diteruskan. Karena kata Rasulullah, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Tidak halal bagi orang muslim. Ya,
membenci saudaranya, ya tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih daripada 3 hari. Karena itulah ya sebelum 3 hari harus dulu diakhiri. Ya, itu artinya manusiawi kalau orang mungkin pernah clash dengan yang lainnya. Baik itu. Kemudian ada hadis Rasulullah juga sebagai penutup. Rasulullah sampaikan, "Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang pengen dilapangkan rizkinya, yo, orang kalau sudah dilapangkan rizkinya, apalagi diberkahi, itu luar biasa. Sudahlah, jangan kita ini jangan takut. Ya kuliah di Unpam, enggak di UI, kuliahnya di Unpam bukan di UGM. Nanti gimana ya nanti saya itu rizkinya gimana? Enggak usah takut rizki. Allah yang memberikan rizki. Nahnu narzuquk, kata Allah, kami yang memberikan rizki kepadamu. Kamu enggak usah takut. Nah, kalau Allah sudah luaskan rizkinya, yarzuqu may yasha, ya kemudian diberkahi oleh Allah Ta'ala, maka silahkan lulus dari Unpam, silahkan lulus dari mana, tetapi insya Allah dalam menapaki hidupnya itu enak. Ya, nggak usah cari duit yang mencari Anda. Insya Allah. Ya, nggak usah cari kerjaan banyak numpuk. Ini kalau yang lagi cari kerja, di saya banyak kerjaan tuh, piring numpuk banyak sekali ini. Baik, selanjutnya, barang siapa yang pengen dipanjangkan umurnya, ya, diberkahi rizkinya, dilapangkan rizkinya, kemudian dipanjangkan umurnya, jadi umurnya bermanfaat, maka fal yasil rahimahu. Sambunglah silaturahim. Menyambung berarti menyatukan kembali sesuatu yang putus. Jadi kalau silaturahim itu sejatinya adalah menyambung ke teman-teman kita, saudara-saudara kita yang pernah terputus ya hubungan dengan kita, yang pernah berantem sama kita. Kalau biasa baik-baikan mah biasa, contohnya pacar semuanya. Ya, pacar, lalu saya silaturahim kemana? Ke pacar. Pacar mah sudah jadi pacar. Ya. Kalau silaturahim ke mantan pacar gimana itu? Nah, itu boleh itu. Silaturahim ya, bukan pacaran ya. Nah, itu ada pertanyaan sama dari mahasiswa tuh. Punya pacar boleh nggak, Pak? Iya. Punya pacar boleh nggak? Nah, ini ada suara apa ini? Tanda-tanda sudah berhenti nih, mau jam 8 ini. Masih aja terus. Iya. Anda pengen saya jawab dengan jawaban yang tegas apa, yang keras apa, jawaban yang agak-agak santuy gitu. Santuy aja Pak, santuy. Santuy aja ya. Saya jawab. Yang santuy ya. Saya jawab. Punya pacar boleh. Punya pacar boleh. Ini suara dari mana ya? Jangan-jangan dari saya ini. Jangan-jangan dari saya. Enggak pakai. Masih jelas. Dari saya kali ini ya. Jelas pakai. Oh, bukan. Dari mana ini? Buffering Pak, ada yang deket TV, yang deket TV. Coba yang deket TV. Sudah? Pasti ya. Rekan-rekan mahasiswa mohon bantuannya yang dekat dengan televisi yang menimbulkan feedback. Oke. Oh. Oke. Dari Ustadz Kamil rumahnya itu. Saya mute, selesai. Baik. Oke, kedengeran ya suara saya ya? Ya, jelas Ustadz, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sedikit lagi. Nah, Iya, jam 8. jelas. Jadi, punya pacar boleh apa enggak? Saya jawab, boleh. Kalau perlu enggak, jangan satu. Ya, koleksi yang banyak. Jadi kalau satu pergi, masih ada 9. 10 minimal. Punya pacar boleh. Pacar yang dimaksud, nanti ada definisinya. Yang tidak boleh itu pacaran. Yang tidak boleh pacaran. Terus gimana itu? Ya caranya gampang aja. Kamu pacar aku pacar kamu. Oke, kita pacar. Kamu pacar aku pacar kamu. Pacar. Setelah itu yang nggak boleh itu pacaran. Berkhalwat segala macam nggak boleh. Wah, itu namanya cari teman, Pak. Ya itu maksudnya. Ya. Jadi kita mencoba memahami agama itu yang santuy, tapi tidak melanggar norma-norma, ya apalagi syariah. Ya, kalau kemudian itu adalah ya silaturahim ya boleh-boleh saja. Kalau pacaran, bagaimana kemudian silaturahim ke pacar? Gampang caranya. Ya, jangan sendiri. Ya datang ke orang tuanya, bawa martabak, bawa apa, silaturahim. Ya, pas lebaran. Tapi kalau sekarang lagi COVID, ditahan dulu, nggak boleh ya.
saya kira itu nanti akan kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Tetapi itu tadi kaitannya pacaran belum selesai ya. Itu jangan kemudian diangkat dulu itu. Intinya adalah punya pacar boleh, pacarannya nggak boleh. Jadi kalaupun Anda punya pacar, jangan pacaran. Ya, karena batasan agama itu jelas. Baik, disimpan Pak sampai pada waktunya. Saya kira itu. Terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya, ya mahasiswa yang hebat-hebat ini. Subhanallah. Mudah-mudahan diberkahi semuanya dan tetap semangat sekalipun tadi banyak. Amin ya Allah, amin. Kita. Insya Allah sebagai pribadi saya Sofyan Hadi Musa dan juga sebagai ketua LKK menyampaikan permohonan maaf lahir batin. Mudah-mudahan sekalipun mata kuliah pendidikan agama hanya 1 semester, tetapi kualitasnya mudah-mudahan mampu ya membimbing kita semuanya. Ya, dibimbing 1 semester, mudah-mudahan ajaran agama kita mampu membimbing kita sampai ke akhirat nanti. Saya katakan sampai ke akhirat nanti karena kehidupan selesai masuk kubur, alam barzah. Setelah alam barzah selesai juga masuk ke akhirat. Terus kemana kita? Mudah-mudahan kita jumpa lagi di surga. Amin ya rabbal Amin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ustaz Sofyan, mohon izin untuk beberapa pertanyaan ada yang masuk. Untuk dapat menjawab rasa penasaran mahasiswa-mahasiswa hebat kita. Di WA saya juga masuk, yang paling menjadi dominan adalah ta'aruf. Tapi saya ingin baca dulu nih Ustadz yang ada di sini. Assalamualaikum, saya Fajar Ilham. Hai Fajar Ilham, ingin bertanya, tadi Ustadz Sofyan soal hutang piutang. Saya ingin bertanya bagaimana hukumnya ketika kita lupa akan hutang kita terdahulu, lupa jumlah, dan kepada siapa orang yang kita hutangkan. Dan bagaimana cara kita menggantinya. Terima kasih. Silakan, Tat. Ada yang hutang di sini kayaknya, Bu. Iya, Ibu tadi agak terputus ada. Jadi ada hutang piutang, terus iya, yang memberi hutang dan dia berhutang. Jadi ada 2 ini, yaitu ingin bagaimana hukumnya ketika kita lupa akan hutang kita terdahulu, yang pertama, dan tentang jumlahnya. Terus yang kedua, kepada siapa orang yang kita hutangkan. Maksudnya dia menjadi piutang, berarti dia memberi hutang kepada siapa gitu. Dia lupa, baik. Dia punya hutang dan memberikan hutang. Baik, siap. Kalau ada seseorang lupa, ya, dia punya hutang, terus lupa. Dia pun lupa sama sekali yang kepada yang menghutangi, sama sekali lupa. Ya, sama sekali lupa. Kemudian tidak terlacak juga. Ya, keluarga yang menghutangi dan pokoknya hilang sama sekali lah, lupa sama sekali. Maka bagaimana dia harus melakukan sesuatu? Yang pertama, kalau biasanya orang yang hutang itu lebih ingat berapa jumlah hutangnya itu. Nah, ini bisa diberikan untuk infak, ya, untuk sedekah. Tapi catatannya atas nama kepada orang yang menghutangkan, atas namanya orang yang menghutangkan. Ini akan lebih aman. Dengan catatan tadi, ya betul-betul sudah ikhtiar nyari kemana-mana, ya tanya-tanya nggak ada sama sekali sudah, orangnya sudah nggak ada. Maka diinfakkan ke masjid atau kemana gitu atas nama orang yang memberikan pinjaman, memberikan hutang. Kemudian kalau kita lupa memberikan hutang, ya itu memang bagus. Kita itu kalau bisa kalau ngutangin orang jangan diingat-ingat, ya, jadi lupa. Itu gimana? Kita ikhlaskan kepada orang yang menghutangkan. Jadi saat ini yang punya piutang ke orang dan kira-kira memberatkan orang kembaliin, ya sudah biarkan aja dan berinfak. Itu saran saya. Jadi diikhlaskan saja. Tapi kalau Anda tidak ikhlas, nah ini hati-hati karena nanti takutnya orang yang hutang ke kita, maaf ini penting. Kalau kita menghutangkan ke orang, memberikan hutang kepada orang, lalu orang itu tidak bisa kan ada 2, tidak bisa atau tidak mau. Ya, yang tidak mau nih, kalau tidak mau menghutangkan ke kita, tidak mau mengembalikan,
tetapi kita masih mengharapkan banget gitu, tidak ridho, ya tidak mengikhlaskan, maka kita wajib tetap mengingatkan. Kenapa? Kalau sampai mati kita memberatkan dia di alam sana. Karena orang yang hutang itu harus diselesaikan dulu. Khawatirnya dia hutang, keluarganya nggak tahu. Ya. Dan kalau sampai dia meninggal, kitanya tidak ridho, ya masih ada sangkut pautnya, kita harus minta ya keluarganya untuk mengembalikan. Tapi saya harapkan kalau kita punya piutang kepada orang, ya kita ikhlaskan sajalah. Lebih baik begitu. Kecuali gede banget ya, nah itu mikir. Tapi orangnya juga punya, nah itu nggak usah dibebaskan, nggak apa-apa. Saya kira itu. Jadi diikhlaskan gitu ya, Ustaz Sofyan? Ya, daripada membebankan dia. Kalau diikhlaskan kita dapat pahala, ya dia juga nggak terbebani. Baik, terima kasih Ustaz. Satu lagi, Tad, boleh? Silakan. Ada Pak Ustaz Kamil. Ya, Ustaz Kamil ada yang tentang ta'aruf, Tad. Nanti khususon. Ya, saya yang berikutnya ya, Tad. Itu ya, sepertinya Pak Kamil kalau headsetnya earphone-nya dicopot mungkin bisa. Ustadz Kamil tolong di mute. Itu dari sana nih. Kalau saya mute, ya. Ya benar. Baik. Ya, benar bagus. ya. Benar ya. Earphone-nya ini. Ustadz Sofyan, saya melanjutkan pertanyaan kedua dari Ananda Farhan Aulia Fadilah. Ya. Izin bertanya, bagaimana sikap kita dalam menyikapi tetangga yang tidak atau menolak untuk silaturahim? Mungkin di masa pandemik ini, Tad. Silakan, Tad. Baik, ini saya ya. Kalau kita saat-saat sekarang mau silaturahim, memang kita harus minta izin. Nah, kalau dalam agama kita, ya, dalam agama kita mau bertamu, maka harus minta izin kepada si pemilik rumah. Kalau tidak diizinkan, ya jangan kemudian kita marah. Tidak usah. Nah, bagaimana kalau kemudian saya merasa punya salah sama dia? Saya mau minta maaf, tetapi kok tidak dibukakan rumahnya? Ya tidak apa-apa, lewat media. Tapi karena begini, sekarang ini, karena kondisinya seperti ini, kalau kita mau bertamu, kita harus izin. Boleh apa tidak? Kenapa? Karena kadang pernah kejadian kemarin juga ada teman saya pulang kampung, dia tidak masalah, ternyata dia carrier ya, membawa virus yang akhirnya orang tuanya kena, ya orang tuanya dua-duanya dan mertuanya kena semuanya. Saat ini kena, itu gara-gara itu rupanya yang membawa itu. Jadi sekali lagi, jangan kita kemudian berburuk sangka kalau ada di antara tetangga kita yang tidak mau menerima kita untuk berkunjung ke rumahnya pada saat ini. Kalau sudah ini bagaimana Pak? Ya kita husnudzon saja. Baik, saya kira itu Bunda Endah. Ini ada Pak Kamil. Tapi tadi audionya ya, silahkan. Jam berapa sekarang? Aja ya, rekan-rekan mahasiswa mohon maaf, saya hanya ini pertanyaan terakhir, mohon maaf. Pertanyaan ini ditujukan untuk Ustadz Kamil. Apa itu ta'aruf? Apakah boleh ta'aruf dengan beberapa orang? Lalu, apakah boleh kita membatalkan ta'aruf secara sepihak? Ilya Elizar. Silakan Ustadz Kamil. Ya, baik Bunda Endah. Yang pertama, apakah boleh membuka ta'aruf untuk beberapa orang? Sebetulnya ta'aruf itu sesuatu yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dita'arafu kan. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya, itu lita'arafu. Jadi ta'aruf itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya itu tidak terbatas. Jadi di situ lihat inna khalaqakum min dzakari wa unsa wa ja'alakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Menembus batas regional, zona internasional, bahkan hitam putih kulitmu itu tidak terbatas untuk kita berta'aruf. Maka kalau hanya laki perempuan itu tidak ada batas. Artinya mengenal untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, karena di ujung ayat itu inna akramakum indallahi atqakum.
Tetapi kalau kita mengenal seseorang yang akhirnya kita menjauh dari Allah, seperti yang Ustaz Sofyan tadi sampaikan, saya kenal dia, kok tapi malah menjauhkan saya dari Allah, itu dengan pacaran tadi, dengan ta'arufnya kok malah makin malas kita kuliah dan sebagainya. Itu bukan ta'aruf yang di ujung ayat inna akramakum indallah. Mengenal siapa saja, Bu. Tapi kalau arti ta'aruf adalah pacar kita dan sebagainya, hanya untuk mengenal, selain mengenal orang lain itu lebih dekat sebagai pilihan-pilihan kita. Nanti kepada siapa kita akan menentukan pilihan, itu silakan saja. Yang penting atas dasar ridho orang tua. Jadi jangan sampai kita ditabrakkan dengan apa? Dengan orang tua. Lebih baik memilih orang tua, cintanya orang tua daripada memilih dia tanpa ada restu orang tua. Jadi tadi ta'aruf dengan beberapa orang, silahkan. Pilih yang terbaik, lalu lengkapi dengan sholat istikharah. Gitu kira-kira. Kalau membatalkan ta'aruf secara sepihak, apakah boleh? Ya, bebas saja. Kalau memang dirasa tidak cocok, yang penting caranya aja. Jangan sampai apa yang sudah kita janjikan itu tanpa alasan. Yang penting ada alasannya. Ya kan kalau namanya kesepakatan, namanya udah apa namanya? Kalau ada kesepakatan sebelumnya udah ada perjanjian kan? Ya, kalau ini kan maaf saya tidak bisa melanjutkan ini karena alasan saya sedang konsentrasi kuliah. Nggak masalah, nggak dosa. Yang tidak boleh itu ketika seseorang sudah dikhitbah, ketika seseorang sudah menikah sepihak tanpa ada apa? Tanpa ada pemberitahuan dan cara-cara yang baik. Kalau masih ta'aruf biasa itu silakan saja. Yang penting kita nggak janji kalau saya siap menjadi istri kamu atau saya siap menjadi suami kamu. Baik Ustadz Kamil, terima kasih untuk jawaban. Jangan PHP-in orang gitu loh. Ingat itu ya, jangan di PHP-in orang-orang yang ingin berta'aruf. Mohon maaf sekali lagi mahasiswa hebat, saya tidak bisa memberi waktu yang lebih lagi untuk Anda sekalian. Di WA saya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan hutang piutang Ramadan, puasa Syawal dan sebagainya. Ini secara langsung Bunda sampaikan, mohon maaf, tolong di-share aja nanti Bunda share ke teman-teman untuk bisa menjawab pertanyaan kalian semua. Untuk mengakhiri ini semua, kami memohon keikhlasan, kiranya berkenan Ustadz Sofyan Hadi Musa untuk membacakan doa penutup di acara ini. Silakan Ustadz. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى لسادتنا أصحاب رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا وزدنا علما نافعا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Usai sudah acara kuliah umum pendidikan agama. Terima kasih untuk keikutsertaannya Ibu Cornelia Dumani beserta ada juga Bapak Ketua LPM, Bapak Imam, juga anak-anak hebat, mahasiswa hebat Universitas Pamulang.
Selamat menjalankan ibadah puasa Syawal bagi yang menjalankan, dan bagi mahasiswa yang lain selamat menjalankan kegiatan aktivitasnya sehari-hari. Semoga Allah senantiasa menjaga dan melindungi Anda semua. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Sampai ketemu lagi mahasiswa hebat. Anda Difoto dulu kali Bu Enda. Kita foto dulu ya. Kita foto dulu ya sebentar. Bu Enda foto dulu. Foto siap. Boleh kita screenshot ya. Halo mahasiswa hebat. Silakan Anda beri gaya yang terbaik untuk acara kuliah umum ini. Yuk, silakan. 1, 2, 3. Oke. Alhamdulillah. Sudah? Siap. Jadi disampaikan untuk dosen-dosen agama, mungkin bisa bertahan sebentar Bu, kita evaluasi dan persiapan halal bihalal. Baik, untuk mahasiswa hebat, terima kasih untuk partisipasinya. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa tetaplah menjadi anak-anak soleh dan soleha kebanggaan kami. Mahasiswa hebat, Universitas Pamulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat berkumpul dengan keluarga kembali. Hati-hati, hati-hati, hati-hati di jalan. Lagi di rumah. Lagi di rumah, Pak. Oh iya, iya, jalan ke samping, jalan ke depan, hati-hati ya. Selamat bertemu kembali, insya Allah. Mudah-mudahan bisa ketemu kembali. Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rizka Saputri, Nyima Siti Atun. Sampai ketemu lagi, Yusuf. Silakan, Anda boleh. Pak Imam. Bunda Siti Aisyah. Pak Imam lagi belajar anak dulu sebentar, ntar lagi masuk, Pak. Waalaikumsalam Bunda Phil. Assalamualaikum. Bu Aisyah nggak kelihatan? Ya Allah Bunda. Nur Fadila Sam, silahkan. Afrizal Masruhim, Karisma Uli, silahkan. Mahasiswa hebat, silahkan live. Yang tertinggal kami mohon bantuannya adalah dosen-dosen agama. Kavita, Yusi, silahkan. Elisa, Desi, Afif, Mas Pandu Saputra, silahkan. Mbak Rina, Aji, Agustina, silakan Anda boleh meninggalkan ruang publik ini, silakan. Bunda door prize-nya lupa. Allahu Akbar ya Karim. Bapak.